kayaknya fix way abis ini aku emang akan dapat award. Nggak ada yang mau jalan sama aku. Oh, tidak Tobat. Saking serunya obrolan kita, jadi nggak sadar kalau ternyata Seriously? Dan ternyata inilah yang mereka rasakan nih guys ya. Ini yang mereka alami ya. Ketika di Malaysia, apakah hal ini memang betul-betul tentunya nyata ya guys ya. Tentunya nyata yang mereka rasakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and welcome back to my YouTube channel. Selamat datang, selamat berkunjung kembali ke channel ini. Halo guys, apa kabar Anda semua di sana? Tentunya setiap saat, setiap hari aku selalu mendoakan semoga kita semua dalam keadaan baik-baik saja, dalam keadaan sehat selalu. Dan hari ini aku sangat berbahagia sekali karena kita dapat berjumpa lagi, bertemu lagi di video ini kepada Anda semua. Gak bosan-bosannya aku menyapa kalian semua di sana guys ya. Dan selalu berharap agar yang sakit lekas disembuhkan dan yang sehat agar tetap dapat menjaga kesehatannya setiap saat. Amin. Guys, di sini ada pembahasan terbaru lainnya yang menurut aku pribadi layak untuk kita angkat pada video kali ini. Nah, di sini menceritakan kisah tentang wanita asal Batam, Kepulauan Riau, Indonesia. Nah, jadi wanita ini berniat untuk berwisata ke salah satu negara yang ada di ASEAN ini, yaitu adalah Thailand. Nah, uniknya di sini bahwa ia tidak menggunakan jalur udara, melainkan ia melalui jalur darat yang tentunya harus melewati negara Malaysia. Nah, di sini keunikan terjadi guys, sesuatu hal yang beda yang rasakan terjadi ketika ia baru saja sampai menginjakkan kaki di negara Malaysia. Nah, kejutan itu baru saja ia terima ketika saat itu tiba, guys ya. Nah, kejutan-kejutan itu tidak berhenti sampai di situ saja. Ketika ia lebih dalam lagi masuk ke negara Malaysia dan kejutan-kejutan lainnya ia rasakan di negara itu, guys. Ada banyak sekali yang ia rasakan, hal-hal yang berbeda, hal yang asing. Ketika ia belum pernah mendapatkan sesuatu hal itu di tempat manapun selain di negara Malaysia. Sampai-sampai ia tidak sadar bahwa kereta api yang akan membawa ia ke negara Thailand itu sudah berangkat guys. Atau dengan kata lainnya, ia telah ketinggalan kereta api. Jadi terpaksa dia harus menunggu lagi kereta api yang akan membawa ia ke negara Thailand. Nah, aku ingin tahu kejutan apa saja sih yang ia terima saat ia berada di negara Malaysia sehingga dia sampai tidak sadar akan ketinggalan kereta itu. Oke, sebelum kita ke videonya, langkah baiknya bagi Anda yang belum support, silahkan kalian subscribe dulu. Karena aku lihat banyak sekali orang yang menonton video ini tapi belum mendukung dengan klik tombol subscribe. Silahkan Anda klik tombol subscribe yang ada di bawah ya guys ya, tombol merah itu. Oke, langsung saja kita mereaksi video itu tanpa banyak berbasa-basi. Jom. Welcome to Kuala Lumpur. ngetrip sendirian memberi aku kebebasan penuh untuk mengeksplorasi dan mengenali diri aku sendiri. But, don't get me wrong, I love my friends and spending time with them as well. Menurut aku, kita tetap harus berinteraksi dan menghabiskan waktu bersama orang lain untuk belajar hal baru dan berbagi pengalaman. Perjalanan aku kali ini adalah ke kota Hat Yai, salah satu kota yang berada di selatan Thailand. Dan untuk ke sana aku mengambil jalur darat melewati perbatasan Malaysia. Temanku Nita pas tahu aku mau ke Malaysia, dia pengen ikut sampai ke Kuala Lumpur karena dia belum pernah ke sana. Untuk pergi bareng orang lain adalah pengalaman ngetrip yang jarang banget buat aku. But kenapa enggak kan? So, here we are, spending few days to explore the city of Kuala Lumpur. Hari pertama. Setengah dari hari ini akan habis di perjalanan, no matter how early we start. Dari Batam kita harus naik ferry ke Johor Bahru dan hampir aja Nita nggak bisa berangkat. Jadi si Nita paspornya masih ada 6 bulan lagi sih sebenarnya, tapi tadi kata counter tiketnya udah masuk di warning, jadi harus dikonfirmasi dulu ke imigrasi bisa atau enggak dia berangkat. Jadi sekarang dia lagi di bawah, lagi nanyain sama imigrasi. Kalau misalnya oke, berarti aku print tiket baru bisa berangkat. Oh my god. Si Nita nyangkut lagi. Oh, alhamdulillah dia keluar. Nah, Thank you. apa katanya? Katanya nggak apa-apa, cuman nanti kalau misalnya ditolak sama imigrasi, jangan selain kita ya, pihak orang imigrasi Indonesia. Berdoa Oke, Pak, ya. baik, semoga Ya. saya lulus. After all the immigration distress, we made it and another 4 hours menuju Kuala Lumpur.
Waktu semakin sore, kita udah sampai di TBS station. Our last mission is getting to our hotel. It's nice. Akhirnya nyampe di hotel setelah jalan kaki. Berapa lama nih? Ada 30 menit. Soalnya semua teman-teman aku tuh suka trauma kalau pergi sama aku karena katanya mereka takut selalu jalan kaki. Jadi tadi gimana kata imigrasinya? Dikasih kesempatan 1 kali dan jangan coba-coba untuk kurang dari 6 bulan untuk masuk lagi ke Malaysia. Tadi ditanyain nggak tinggal di mana? Nggak. Tidak sama sekali, tergantung sama petugas imigrasi. Oke. Padahal tadi udah di-prepare ya? Sudah sangat sangat settle. Untuk ngasih tahu dia kalau kita tuh cuma 3 hari udah ada hotelnya, tapi ternyata nggak ditanyain karena emang regulasinya sekarang ketat banget. Jadi kalau pulang dari 6 bulan tergantung, kalau mau coba boleh, tapi kalau misalnya disuruh pulang lagi itu bukan salah imigrasinya, emang udah peraturannya kayak gitu. Betul sekali. Lokasi hotel kita kebetulan cukup strategis dan walking distance ke area Bukit Bintang, yang merupakan pusat keramaian dan hiburan yang ada di jantung kota Kuala Lumpur. Oleh karena itu, aku langsung ngajakin Nita untuk ngerasain suasana malam di Bukit Bintang. Kita mau kemana? Jalan-jalan. Mau melihat suasana malam di Kuala Lumpur. Belum mandi. Coffee dude. Gimana? First impression? Very good. Sesuai, tidak terlalu ramai, tidak terlalu sepi. Cukup. Nice. Kita mau nyebrang. Saat kami lagi jalan-jalan, ternyata ada pasar malam yang rame banget dan kita langsung masuk untuk lihat-lihat makanannya. Wow. Oke guys, kita pause ya. Kita pause di situ. Pause. Dan inilah salah satu yang menjadi daya tarik di Malaysia guys ya. Suasana malamnya, ya nuansanya kita lihat. Karena di sana kita buktikan ya, kita lihat pada video ini ada bukan hanya orang-orang Malaysia, namun orang Indonesia, orang Thailand, Filipina, dan juga orang-orang Eropa. Mereka itu ramai sekali mengunjungi tempat malam seperti ini guys ya. Bukit Bintang. Nah tadi juga disebutkan bahwa temannya itu rupanya paspornya udah mau hangus ya, udah mau habis dalam jangka waktu 6 bulan guys. Ternyata regulasi sekarang itu lebih ketat lagi ya. Apabila paspor menjelang 6 bulan itu sudah harus diperpanjang ya guys ya. Jangan sampai tidak, karena nanti ketika kita ingin masuk ke Malaysia terkena regulasi terbaru saat ini yang lebih ketat, tentu kita disuruh pulang lagi guys ya. Nah ini sebuah ilmu pengetahuan baru lagi agar nantinya jangan terjebak di posisi seperti ini guys ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Hasil jarahan makan otak-otak sama ini apa tadi ya, kerupuk lekor. Oh, kerupuk Gimana rasanya? lekor. Hampir mirip kayak pempek. Oh, Hampir mirip kayak pempek. Iya. Aku pernah coba itu guys, kerupuk lekor. segitiga. kan? Tak tipe-tipe. Oke, warnanya lebih merah. Udah kayak food blogger loh. Sedap gila. Tapi kita belum makan loh, ini cuma cari-cari snack aja di sini. Tadinya mau ngajak Nita makan di Jalan Alor, jadi dia kayak street food, semua street food tuh ada di situ. Setelah kita selesai makan dan mau lanjut ke Jalan Alor, tiba-tiba pas lagi ngeliat-ngeliat, terdengar sesuatu yang sangat familiar. Oh, lato-lato. Yes, lato-lato. Ternyata mainan ini udah masuk ke Kuala Lumpur dan kalau aku lihat harganya mereka jual satu lato-lato sekitar 7-8 ringgit. Terus ini abang-abang penjualnya ngasih nyobain main gratis. Bahkan mereka itu sampai subscribe channel aku.
Kakak orang mana? Saya orang Batam. Oh, Batam. Iya, dekat aja. Oh, dekat aja dari Dekat. Bala Johor. Iya. Ah, ya. Saya sering ke sana, Solo, ke Oh, bagian Jawa. Jawa Barat. Ya. Ada saudara. Enggak. Suka Mau main? bisnis. Oh, Ya, bisnis. baju. Batam kan beda dengan sana. Betul, Sangat betul. berbeda. Batam kira lebih maju karena dia macam kira tempat perdagangan. Weh, the best lah Bang yes, ini. betul. Thank you. Betul guys, mencari kita pause makan lagi ya. ke jalan. Enak banget ya kalau orang Malaysia itu jika berbahasa Indonesia guys ya, sedap kali kalau kita dengar ya. Dan juga dia mengatakan bahwa dia sering perjalanan bisnis ke Kuala Lumpur, Solo ya guys ya. Dan dia mengatakan bahwa Batam juga pernah ia kunjungi dan dia melihat bahwa Batam itu jauh lebih maju. Ya memang kita lihat Batam itu memang jauh lebih maju karena Batam itu berbeda ya guys ya dari Solo ya. Karena Solo itu kan tempat-tempat lebih khas tradisional ya guys ya. Sementara Batam itu lebih dekat ke negara Singapura. Jadi memang ekonominya jauh lebih pesat ya di Batam seperti itu guys ya. Mungkin seperti itu. Oke, kita lanjutkan lagi. Jalan Alor nih terkenal banget sama street food. Jadi kayak semua street food tuh ada di Jalan Alor. We gonna check them out. Many food, really, Ya, really. bingung kan? Bakal bingung apa yang lu bakal aku pilih. Ya Des, ini deh ada goreng-goreng deh. Berapa orang, Mbak? 2 orang. Aja, Mbak. Iya, cantik. Jalan, Mbak, ada icon. Jadi udah mau milih atau masih bingung? Makin bingung. Too much. Terakhir karena kekenyangan, nggak tahu mau beli apa. Jadi kita coba beli mangga. Ini RM5, tapi banyak banget. Habis nggak tahu mau makan apa. Kembali ke kamar. Dalam keadaan Kepedesan, kekenyangan, hasil dan berujung belanja harus cuman jalan mangga mangga doang. dan kopi dan air dan Sebentar lagi kami akan tidur. Oke. Hari kedua kita mau cari makan dulu. Sekarang jam 12:30 ya. Kita keluarnya telat, panas Bo di luar, jadi kita mau cari makan mama. Aku udah nemu di Google one of the good one, namanya Valentine roti. Iya. Kesananya tuh dia ada 2 cara, pakai MRT atau pakai Grab. Kurang lebih harganya, jadi kita pilih Grab biar nggak kepanasan. Let's go. Perhatikan. Hah? Perhatikan. Iya betul. Keep left to Jalan Melati. Then turn right on Jalan Puteki. Lebih mudah ya guys ya perjalanan dengan ada Grab seperti ini ya. Kalau untuk urusan transportasi Malaysia itu memang best ya guys. Kemana Makasih ya, saja Bro. sudah mudah sangat Memulai hari terjangkau kedua dengan ini akses dengan yang makan di restoran Mama. diberikan ya. Because we are craving for roti canai. Thanks to Google, kita memilih Valentine Roti karena ini masuk dalam list salah satu recommended Mama restaurant in town. Roti canai. Nah, canai ini. Telur goyang. Makasih ya. Ini guys. Nasi lemak. Oh, nasi lemak. Oh. Aduh, enak kayaknya nih guys ya. Udah dijamin ini ya. Dari bentuk-bentukannya. Walah, betul ya Kak tuh makan guys. Next stop is taking her to the icon of Malaysia, KLCC. Tadi habis makan, terus kita kan cari MRT. Ternyata MRT yang kita dapat itu, yang kita temuin itu belum buka, jadi belum bisa. Kita tiba-tiba kayak no idea gitu, nyari station bus. Ternyata jalannya jauh. Terus juga kita mau nyari MRT station selain yang tadi kita jumpain juga nggak ketemu, masih jauh. Akhirnya kita nge-grab ke KLCC. Jadi sekarang lagi ada di KLCC. Ngeliat-liat si Nita lagi foto-foto KLCC. Tiba-tiba pas kami lagi nyari exit ke outdoor area,
ada seseorang yang datengin kita, Kami punya anak syarikat bawah Ministry of Finance lah, Firecraft. dan ternyata abang ini lagi buat tugas konten dari kantornya. Dia minta izin, kira-kira boleh nggak mereka videoin aku jawab pertanyaan yang dia kasih. Surely, it's my pleasure. I told him they probably appear on my channel too. Saya punya tim, ini kita punya bakal tim daripada Batam, Indonesia. Okay, hi. You don't mind, guys. I don't mind. Okay, thank you. Ini kalau lihat gedung-gedung setinggi ini harus mendongak ke atas matanya guys ya. Sudah. Panas, men. Yes, to be honest, panasnya emang luar biasa siang itu. Jadi kita masuk lagi ke mallnya, doing a little bit of window shopping, but somebody end up bought herself a gift. Kantong belanjaan. Racun Kak Tika. Hari masih panjang dan destinasi kami selanjutnya adalah area Masjid Jame dan Dataran Merdeka. Next destination kita lagi ke Masjid Jame dan ini sekalian mau ke daerah Dataran Merdeka. Dari KLCC deket sih, jadi cuman berapa menit doang, berapa station. Udah deh nyampe. Oke guys, kita pause dulu guys ya. Dan ternyata inilah yang mereka rasakan nih guys ya. Ini yang mereka alami ya. Ketika di Malaysia, apakah hal ini memang betul-betul tentunya nyata ya guys ya. Tentunya nyata yang mereka rasakan. Di mana mereka merasakan suasana atau cuaca yang begitu terik, panas ya guys ya. Namun hal itu dapat terobati dengan pemandangan cantik, pemandangan gedung-gedung yang tinggi, yang indah, dan kemanapun akses begitu mudah ya guys ya. Ketika mereka berjalan kaki, tidak begitu jauh mereka sudah mendapatkan sesuatu hal yang betul-betul mereka inginkan guys. Seperti Dataran Merdeka dan juga Masjid Jame, dan itu juga tidak begitu jauh dari KLCC guys ya. Semua terintegrasi dengan mudah mau kita kemanapun ya, termasuk dari KLCC ke Batu Caps ya, itu juga ada transportasi yang begitu sangat memudahkan guys. Ceria ya kalau ke Malaysia, kemana-mana itu bisa ya guys. Jom kita lanjutkan lagi aja. Live. Setelah puas melihat-lihat Dataran Merdeka, we had a quick stop to eat something. Aku pilih makan nasi campur saking laparnya, dan setelah itu kami balik lagi ke Bukit Bintang karena aku janjian ketemu sama keponakanku di sana. Balik lagi ke Bukit Bintang, lagi ngadem di Pavilion Mall, lagi nungguin keponakan aku karena dia tahu aku lagi di KL, jadi dia mau ajak ketemuan karena dia habis pulang kerja, masih nunggu dia di jalan, jadi kita lagi ngadem. Gimana jalan seharian? Kaki copot, men. Masih mau lagi atau udah tobat? Masih mau lagi. Gak boleh menyerah. Kayaknya fix way abis ini aku emang akan dapat award. Gak ada yang mau jalan sama aku. Oh tidak. Tobat. There she is. Menghabiskan malam hari kedua ini, kami diajakin keponakanku ke food truck area di sekitar KL. Bisa dibilang ini salah satu tempat nongkinya anak-anak muda kayaknya. Pilihan makanannya cukup banyak dan Nita excited banget mau nyobain beberapa menu yang ada di situ. We enjoyed our dinner dan sempat nonton atraksinya juga. Setelah itu keponakanku masih pengen ngobrol dan akhirnya kita duduk-duduk lagi di kedai mama. Saking serunya obrolan kita jadi nggak sadar kalau ternyata... Seriously? Yes. Jam hampir jam 4. Let's go. Karena udah malam, udah bukan malam, udah pagi. Sampai udah dikunci. Luar biasa. Hello, our children. Good night. Hari ketiga dan hari terakhir kami di Kuala Lumpur.
Masih datang lagi. Makasih. Nah, ini nih guys, hal yang spesial lainnya kalau di Malaysia ya. And that was the burgers battle. Jadi kalian tim mana? Burger Otai atau Burger Ramli? Sadly, ini malam terakhir kami di Kuala Lumpur, sekaligus perpisahan dengan mereka. We enjoyed our burgers and spent the rest of the night di rumah keponakanku. As tomorrow, Nita akan balik ke Batam dan aku akan ke Hat Yai, Thailand. Hari ini, aku dan Nita akan berpisah. Rencana awal jam 6 pagi, kami akan beli tiket kereta. Tujuan aku ke Padang Besar dan Nita ke TBS Station. Lalu dia akan lanjut naik bus ke Johor Bahru. Unfortunately, this plan didn't work out karena kami berdua telat bangun. Sampai di KL Sentral, aku langsung ke counter tiket kereta ke Padang Besar. Selamat pagi. Telat. Jadi tadi bangunnya telat. Aku harus ngambil kereta api ke Padang Besar untuk ke Thailand tuh jam 6 pagi. Jam 7 sorry. Ternyata bangunnya udah kesiangan jam 6. Akhirnya sekarang baru nyampe di KL Sentral dan harus reschedule tiketnya. Soalnya yang jam 7 udah pasti keretanya udah berangkat. So I have to take another train. Dan ternyata setelah aku cek, all tickets were sold out. I want to buy a ticket to Padang Besar Padang Besar, when? today. Today fully booked already. Oh, all schedule? We got second option, aku ke Hat Yai via bus. Dan mungkin perjalanannya akan panjang banget. But I guess I have no option at that moment. Sesampainya di TBS Station, kami beli tiket masing-masing. Jam 10 pagi, bus Nita lebih duluan berangkat dibanding aku. This was the end of our trip together. And we bid our farewell for now. Okay. Bye. Bye-bye. See you in Batam. Bye. Bye-bye. Vape kakak udah kan? Sip, udah. Oke. Hati-hati Nit. Bye-bye. Now that I'm alone, dan bus aku baru akan berangkat jam setengah 9 malam, yang artinya aku harus masih menunggu 10 jam di TBS Station ini. Here we go. Challenge accepted. Dan itu tadi guys, kisah dari wanita asal Batam sewaktu mereka berada di negara Malaysia. Di awal saja mereka masuk ke negara jiran tersebut, mereka sudah rasakan sesuatu hal yang lain yang mengejutkan nih guys ya. Yang mana paspor dari temannya ini yaitu Nita ya guys ya. Tadi dikatakan bahwa 6 bulan lagi masa aktifnya akan berakhir. Seharusnya memang di situ dia sebelum dia pergi ke Malaysia haruslah diperpanjang dulu ya, karena memang regulasi yang ada di imigrasi Malaysia itu tentu sekarang jauh lebih ketat lagi karena memang sudah tidak main-main lagi untuk hal ini guys ya. Jadi untuk kita semua ini sebuah ilmu pengetahuan juga untuk kita semua, sebuah informasi penting apabila kita ingin masuk ke negara Malaysia jika paspor kita 6 bulan atau 7 bulan lagi akan berakhir, itu segeralah kita perpanjang ya guys ya, supaya kita pun aman, nyaman bila ke negara tetangga ya guys ya. Dan cerita-cerita lainnya tidak berhenti sampai di situ ketika mereka masuk ke negara Malaysia. Bahkan ketika mereka nongkrong di kedai mamak ya guys, kita lihat ya mereka sampai lupa waktu ya. Mereka lupa waktu, rupanya mereka asik berbincang-bincang, hari pun sudah pukul 4 subuh ya guys. Apa yang terjadi di sana? Mereka seperti terhipnotis dengan suasana, karena memang kalau sudah tengah malam di Malaysia itu tentu masih ramai juga ya guys. Jadi mereka tidak melihat jam, tidak melihat kiri kanannya guys ya, karena memang di situ juga masih ramai ya. Itulah negara metropolitan ya guys, atau kota metropolitan, bandar metropolitan yang ada di Kuala Lumpur itu nuansanya tentu sangat ramai sekali guys ya. Dan selain ramai tentu sangat menenangkan guys. Itu terbukti dari mereka di luar, di outdoor ya guys. Mereka rasakan bahwa sudah pukul 4 pagi mereka baru sadar ya guys ya.